Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Mustaina, NIM 200301501046 dari kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memotivasi seorang atlet atau seorang siswa. Seorang siswa yang tidak termotivasi sama sekali tidak akan pernah mau berlatih, dan karenanya hasil latihan atau belajar tidak akan maksimal. Sebaliknya, jika siswa yang termotivasi akan menghabiskan waktu dan usahanya untuk melakukan tugas yang diberikan dengan latihan yang lebih serius yang mengarahkannya pada pembelajaran yang lebih efektif. Yang pertama, memperkenalkan keterampilan. Smith mengatakan bahwa memberikan penjelasan tentang manfaat suatu keterampilan di masa datang akan menjadikan siswa memiliki tujuan dan arah dalam belajarnya. Selain manfaat yang ditonjolkan, penjelasan tentang bagaimana keterampilan itu ditampilkan dalam tingkat yang sebenarnya akan memberikan pengaruh yang baik juga dalam hal motivasi. Yang kedua, menetapkan tujuan belajar. Cara lain yang baik untuk menumbuhkan motivasi adalah dengan cara menetapkan sasaran atau tujuan belajar. Smith mengemukakan bahwa dari penelitian Lockett dan Bryan, siswa yang diminta untuk menetapkan standar dan melakukan sebaik-baiknya menunjukkan manfaat dari usahanya itu. Yang ketiga, knowledge of result. Penelitian terdahulu yang telah menyumbangkan konsep bahwa latihan sendiri tidak membuat sempurna adalah penelitian tentang pembuatan garis pada orang-orang yang ditutup matanya. Sebagaimana diketahui di bagian awal bahwa banyak informasi biasanya tersedia bagi pembelajar keterampilan gerak sebagai hasil dari usaha sendiri. Bagian B, memberikan tugas. Pada tahap ini akan diketahui bagaimana cara yang tepat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh kepada siswa tentang keterampilan yang akan dipelajari, termasuk pemberian deskripsi umum tentang bagaimana keterampilan itu ditampilkan. Yang pertama, pemberian instruksi. Memberikan instruksi adalah peristiwa umum dalam hampir setiap pembelajaran. Instruksi tersebut biasanya diucapkan dan memberikan informasi tentang aspek yang paling penting dari suatu keterampilan. Singer pada tahun 1980 mencatat bahwa pemberian instruksi ini harus meliputi 4 hal berikut, yaitu yang pertama, terus-menerus memberikan instruksi dan arah. 2. Hanya digunakan sebagai teknik transfer nilai pralatihan atau pre-training. Yang ketiga, mendorong siswa untuk memberikan respon pada tanda-tanda khusus pada saat yang khusus. Yang keempat, menawarkan saran yang bersifat korektif pada penampilan yang bersangkutan. Yang kedua, modeling dan demonstrasi. Media yang paling baik dalam pemberian instruksi pralatihan adalah alat-alat bantu visual seperti gambar dari suatu teknik atau keterampilan yang benar, klip film, video, atau demonstrasi oleh kawan sekelas atau guru sendiri, atau modeling. Prosedur ini merupakan bagian dari upaya pembelajaran observasional di mana siswa menambah informasinya hanya dengan mengamati penampilan orang lain. Pegangan untuk mengoptimalkan pemberian demonstrasi tersebut, guru hendaknya berpedoman pada 4 hal, yaitu yang pertama, para siswa harus disadarkan untuk mengamati contoh yang diberikan dengan perhatian penuh. Yang kedua, guru harus menyampaikan informasi yang optimal yang dapat diproses oleh kemampuan siswa. Yang ketiga, demonstrasi tersebut akan memberikan efek yang lebih baik jika diulang lebih dari sekali. Yang keempat, akan sangat membantu jika dapat menampilkan demonstrasi dalam bentuk film. Ketiga, bentuk latihan. Semua pembelajaran memerlukan beberapa bentuk latihan. Konsep dari keterampilan sendiri sudah didasarkan pada asumsi bahwa latihan mendahului penguasaan tugas. Latihan keterampilan gerak dapat terjadi pada waktu yang berbeda dan tepat di bawah kondisi yang berbeda. Namun secara umum bentuk latihan dapat dibedakan antara latihan yang berbentuk latihan motorik, fisik, dan mental. Yang keempat, teknik latihan fisik dan motorik. Siapapun menyatakan bahwa praktik makes
perfect, mengetahui bahwa penguasaan keterampilan memerlukan pengulangan. Oleh karena itu, di zaman mutakhir ini, adagium lama tersebut akan lebih tepat berbunyi latihan yang dirancang efektif membuat sempurna. Beberapa teknik latihan fisik. A. Latihan simulator. Latihan simulator adalah latihan yang meniru keadaan tertentu dari tugas yang menyerupai gerak sebenarnya. Yang kedua, latihan gerak lamban. Kekhususan dari gagasan pembelajaran akan menyatakan bahwa gerakan lamban amat berbeda jauh dengan versi kecepatan normal, tetapi dapat menghasilkan beberapa manfaat. Selanjutnya, teknik latihan mental atau mental rehearsal. Latihan mental adalah proses latihan dengan cara memikirkan atau membayangkan secara mental aspek tertentu dari keterampilan yang sedang dipelajari, tanpa terlibat dalam segala macam gerak sesungguhnya. Selanjutnya, bentuk latihan mental. Yang pertama, praktik mental. Fels dan Leiders tahun 1983 melakukan review pada berbagai literatur. Mereka menemukan bahwa tanpa memperhatikan tahapan, praktik mental ternyata lebih efektif untuk tugas-tugas yang berisi banyak komponen simbolik kognitif. Yang kedua, pembayangan mental. Selama pembayangan mental, anak atau atlet berusaha untuk melihat dan merasakan dirinya seperti benar-benar sedang melakukan keterampilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.